Iya.
Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali hadir dalam ibadah doa penyembahan hari ini Selasa 6 Februari 2024. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat berbakti. Kita bangkit berdiri. Kita datang dengan sukacita. Ya. Nah, hidupmu berharga ya. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Tuhan.
Takkan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dari awal kembali. Hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita tunduk kepala, nanti dengan hormat Saudara Pendeta Muda Adar Sipang bisa doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan segala sesuatu Tuhan, sekalipun seperti sumbu yang hampir pudar, hampir padam, Engkau yang tidak membiarkan mati, bahkan Tuhan tidak membiarkan terputus, tapi Tuhan Engkau selalu memberikan pengharapan kepada kami, bahkan selalu Tuhan Engkau mengharapkan kami selalu menyala-nyala dalam hidup kami. Terlebih Tuhan lewat firman-Mu sanggup menyatakan, memberikan Tuhan segala rahasia yang tersembunyi dalam kehidupan kami, terutama rencana-rencana yang indah yang akan Kau berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Segala puji-pujian dan penyembahan kami bawa kepadamu supaya menjadi asap dupa yang berbau harum untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa sejahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis keluarnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bila takut membayar. Ya.
sembahyang dengan kuasa Roh Suci. Naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang dengan kuasa Roh Suci. Naik, naik, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Kita ganti nyanyian kita. Janganlah Tuhan lalui. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ku berharap kepadamu, beri anugerah-Mu. Teduhkan genap jiwaku, sucikan aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus yang pengasih, selamatkan daku. Kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan, ampunilah dosa.
diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia menciptakan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya. Mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia menciptakan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan singkapkan rasa aman berlimpah-limpah ya. Kita pakai berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Seperti firman-Mu mengatakan masa atau tahun-tahun adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu. Apa yang belum pulih Tuhan akan pulihkan. Baik ekonomi, baik nikah, keluarga, rohani kami, Tuhan akan pulihkan. Itulah janji-Mu Tuhan, supaya kami mengalami pemulihan dalam segala sesuatu. Yang rohani dan yang jasmani, dan yang bisa memulihkan adalah Tuhan sendiri lewat firman dan roh-Mu. Apabila Allah berfirman semua jadi. Kalau Allah memberi perintah semua ada. Tidak ada yang gagal dalam firman-Mu. Yang Tuhan minta pada kami adalah percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah kami besar, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, mengubah gelap menjadi terang, jalan yang berliku-liku menjadi lurus, begitu juga yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, Tuhan bisa ratakan semua. Karena Allah kami Allah yang maha besar. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya. Puji Tuhan bagi Bapak, Ibu atau saudara-saudari yang pertama kali hadiri. Selamat datang ya. Kami senang kita bisa beribadah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Nabi Yeremia. Pasal 29 ayat 7. Ini adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Ya, di mana umat Tuhan berada atau di mana kita berada. Ya. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, sampai di situ. Ya, ibu-ibu dulu bisa baca pelan-pelan. Ya, jadi ini adalah firman Tuhan kepada umat Tuhan yang sedang dalam pembuangan. Ya, dibuang karena dosa Israel, Yehuda, dibuang ke Babel 70 tahun. Tetapi waktu mereka tinggal di sana, Nabi Yeremia atau Tuhan menyuruh kepada umat Tuhan ya yang dalam pembuangan, supaya mengusahakan ya kesejahteraan kota di mana umat Tuhan dibuang ya, dan berdoa ya untuk kota itu ya kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan umat Tuhan. Jadi begitu juga kita. Kalau Indonesia sejahtera, kita juga sejahtera. Kalau aman, ya kita juga aman. Kalau terjadi kerusuhan, bagaimana? Ngumput. Bisa habis. Hancur. Ya. Nah, jadi harus didoakan supaya aman. Amin. Indonesia aman. Tempat tinggal di mana kita aman. Ya, kalau aman kita juga menikmati rasa aman, ya, tenang. Jadi ini harus ada usaha. Usaha itu bagian kita adalah berdoa. Paling sedikit sejam berapa berdoa? Sejam. Paling sedikit sehari berapa lama? 1 jam. Padahal sehari cuma 24 jam. Diminta cuma 1 jam. Sulit ya.
berdoa 1 jam menisu. Kalau nonton berjam-jam bagaimana? Kalau sejam rasanya kurang ya. Jadi harus diberi waktu untuk berdoa ya, supaya negara kita terutama menghadapi pemilu aman ya, sejahtera, tidak ada apa-apa ya. Jadi kita doakan itu mulai dari raja-raja atau pemerintah pusat, seluruh gubernur, seluruh kepala daerah tingkat 2. Tingkat 2 itu bupati, wali kota, juga semua yang mengambil keputusan stakeholder di negara ini kita doakan supaya mereka semua bisa menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi tugas kita adalah berdoa ya. Kita ini berdoa ya. Kalau dulu Israel disuruh berdoa untuk di mana mereka tinggal, orang Yehuda, kita disuruh sekarang berdoa di mana kita berada ya. Di mana kita berada ya. Sebab kalau tempat tinggal kita sejahtera, kita juga akan mengalami sejahtera ya. Mari kita buka dulu kitab Yehezkiel ya, pasal 37 ya. Ini Israel dibuang 37 tahun 70 tahun ya. Mari Yehezkiel 37. Ya, boleh ayat pertama. Yehezkiel 37 ayat yang pertama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Ya, jadi dibawa. Ini roh membawa nabi ini ya, terangkat dia ya, terangkat bisa melihat dari atas ya. Perhatikan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya, ini dalam pembuangan ya, orang Israel di negara daerah Babel ya, terbuang seperti tulang-tulang kering, di mana semua sudah berserakan. Jadi tidak lagi bentuknya tulang kaki di sana, tangan di mana, kepala di mana ya. Terus perhatikan. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya, ini tulang-tulang kering ya, sudah berserakan di Babel ya. Terus aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ya, engkaulah yang mengetahui. Terus perhatikan. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Iya, tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ya, jadi kepada tulang-tulang kering diminta untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus perhatikan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi Tuhan berikan napas hidup kepada tulang-tulang kering supaya hidup kembali. Ya, terus perhatikan. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Ya, diberikan urat, daging, nanti kulit, sudah ada bentuk tubuh, diberikan napas kehidupan. Terus aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Supaya Israel itu mengenal Tuhan. Selama ini kenapa Israel dibuang ke Babel itu, orang Yehuda ya, penyebabnya adalah karena Israel sudah mengganti Allah dengan berhala-berhala.
dengan berhala. Padahal Israel itu sudah punya bait Allah, kemudian ada nabi, ada hukum Taurat, ada Alkitab, tapi mereka meninggalkan Tuhan, membuat berhala, membuat Baal. Ya, penyembahan berhala itu menyakitkan hati Tuhan. Ya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan. Tapi kalau manusia menyembah berhala itu membuat hati Tuhan sakit. Sebab penyembah berhala itu sama dengan penyembahan kepada roh-roh jahat. Kepada setan. Penyembahan berhala itu kepada siapa? Setan. Ya, dulu kita bangsa kafir. Kafir itu artinya di luar Israel. Penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Biasanya, ya zaman dulu mah suka ada jimat dikasih ya. Jimat. Ya, ke dukun. Nanti dukun kasih apa namanya itu? Jimat. Kemana-mana bawa. Dibungkus. Dibungkus. Kok percaya kepada itu? Manusia bodohnya manusia percaya kepada kain yang dibungkus ini. Benda yang dibungkus dengan kain. Bodoh manusia ya. Ya, udah selesai tadi? Ya. Jadi kita harus mengalihkan perhatian kita, ibadah kita dari penyembahan berhala kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan itulah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Yang menciptakan kita siapa ini? Tuhan. Tuhan siapa namanya? Ya, di dunia ini banyak Tuhan. Di dunia ini banyak Tuhan. Setiap agama ada Tuhannya. Iya kan? Agama A Tuhannya ada, agama B ada Tuhannya. Tapi Tuhannya orang Kristen itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau manusia tidak bisa menjadi Allah. Bagaimana kalau manusia menjadi Allah? Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa lah. Ya. Tapi kalau Allah menjadi manusia bisa. Dia merendahkan diri, mengambil rupa seperti manusia. Jadi dia merasakan hidup di dunia ini selama 33,5 tahun. Berapa lama Tuhan Yesus di dunia ini? Berapa lama? 33,5. Umur 30 dia dibaptis, 3,5 tahun dia bekerja. Setelah itu dia naik ke surga. Ya, naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Amin. Setelah selesai pekerjaannya adalah menebus dosa umat manusia. Pernah kita berbuat dosa kan? Ya. Pernah berbuat dosa kan? Ya kan? Dosa pandangan, dosa perbuatan. Makanya sebut jangan mengingini lihat mobil orang. Bagaimana kalau itu jadi punya saya? Nggak boleh. Jangan mengingini. Ya, lihat laki-laki suami orang juga jangan mengingini. Sebaliknya juga laki-laki lihat perempuan. Nggak boleh. Jangan mengingini. Ini kata Alkitab ya. Ya. Ya, dosa. Ya, jangan begini ya. Jadi kita ini datang untuk berdoa ya, menyembah kepada Tuhan. Ya, doa kita pasti Tuhan dengarkan. Ya, mari kita buka dulu kitab Filipi pasal yang keempat ya, mari. Sebelum kita berlutut berdoa, Filipi pasal berapa?
pasal 4. Ya. Boleh ayat 2 mulai. Filipi 4 ayat yang kedua. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, sehati sepikir. Ya, berjalan bersama-sama, sehati sepikir. Terus Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugus temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab ya, kehidupan. nama-namanya tertulis dalam buku kehidupan. Yang selamat itu hanya yang namanya ditulis dalam buku kehidupan. Kalau nggak ditulis, nggak selamat. Bagaimana caranya supaya selamat? Percaya Yesus, terima Yesus. Siapa percaya dijadikan anak-anak Allah. Sederhana ya, percaya. Terus perhatikan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Jadi bersuka cita ya di dalam Tuhan. Terus Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. ya dikenal orang kita menjadi orang yang baik. Amin. Begitu disebut namanya Cisusan baik orangnya. Tapi kalau si reg, aduh aku pening lihat. Ya, nama yang harum lebih berharga daripada kekayaan. Amin. Namanya apa? Harum. Ya, terus perhatikan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, jadi jangan timbul kekhawatiran. Dalam hal apapun juga jangan khawatir mengenai anak, mengenai suami, pekerjaan, usaha, masa depan. Tidak perlu khawatir. Caranya bagaimana? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah, kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Terus perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Langsung hati damai. Amin. Begitu berdoa serahkan pada Tuhan, hati jadi apa? Damai. Bagaimana bisa? Kan rumit, kompleks. Namanya juga Tuhan. Namanya apa tuh? Tuhan. Jadi selalu kenapa Alkitab menampilkan penciptaan dulu kepada manusia. Ya, penciptaan. Penciptaan itu digambarkan 3 keadaan. Waktu penciptaan langit dan bumi. Pertama disebut keadaannya apa? Kosong. Kedua, belum berbentuk atau kacau balau. Yang ketiga, gelap. Inilah gambaran manusia sebelum datang kepada Tuhan. Biar kaya, biar banyak duitnya, hidupnya bagaimana? Kosong. Banyak duit tapi hatinya kosong. Aduh, kosong rasanya. Saya pernah baca artikel, mungkin pernah saya sampaikan pada saudara. Di Amerika ada 10 orang terkaya di dunia. Kalau di Amerika sudah termaku terkaya di dunia. Mati bunuh diri. 10-nya mati bunuh diri. Berarti kekayaan tidak bisa menjamin kebahagiaan. Bayangkan saudara, terkaya loh. Ya, bisa mengakhiri hidup dengan apa? Bunuh diri. Biasanya bunuh diri pakai apa biasanya orang? Racun. Terus apa lagi? Gantung diri. Terus apa lagi?
lompat ya dari ketinggian ya. Ngeri ya, tapi dilakukan karena bagi dia hidup itu menderita. Sakit rasanya. Uang tidak bisa menyelesaikan. Ya. Nah inilah orang yang tidak tahu solusi. Jalan keluar. Pada jalan keluar itu datanglah pada Tuhan. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Jadi pikulan berat, beban berat itu biasanya di mana? Di tangan atau di pikiran? Beban berat di mana? Hah? Pikiran sama di mana ini? Di hati. Seperti nggak ada pikiran, seperti tidak ada beban, tapi pikiran ini bebannya, aduh, pening aku, aduh. Ya. Jadi beban itu di mana? Di pikiran. Makanya banyak orang jadi apa? Miring, jadi apa? Stres. Dari stresnya jadi apa? Jadi stroke. Dari stroke jadi stop. Stres, stroke, stop. Ya, bawalah kepada Tuhan. Ya, bawa kepada Tuhan. Amin. Udah selesai tadi? Ya? Belum? Teruskan. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara Ya, semua yang benar. Akhirnya saudara-saudara, terus semua yang benar. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang mulia. Semua yang adil. Terus semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, coba kita hitung dulu satu-satu ya, perhatikan. Ya. Ayat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Semua yang benar, satu. Semua. Jangan yang salah ya. Temannya salah, diingat-ingat salahnya. Jangan. Ya, terus. Semua yang mulia. Semua yang mulia, perkara yang mulia, terus semua yang adil. Semua yang adil, yang betul, terus semua yang suci. Semua yang suci. Berapa itu? 4 ya. Terus semua yang manis. Semua yang manis. Jangan yang pahit ya. Tapi yang manis. Terus semua yang sedap didengar. Sedap didengar. Enak didengar. Nyanyian, doa, firman Tuhan. Jangan gosip didengar-dengar ya. Ya, terus semua yang disebut kebajikan. Ya, kebaikan dan patut dipuji. Itu yang ke-8. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua. Jadi dipikirkan, bukan utang yang dipikirin. Bukan cicilan ya. Dipikiri juga ya. Tapi jangan dipikiri, tapi dibayar. Ya. Ya, Tuhan itu baik ya. Jadi kita ini datang untuk berdoa, ya. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Itu ayat terakhir, coba. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapat. Ketuk pintu dibuka. Lukas berapa itu? Ya. Di Lukas di mana itu? Lukas 11. Berapa? Ayat terakhir. Yuk. Yang punya HP gampang sekarang ya. Lukas 11 ayat 9. Ya, perhatikan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Tuhan itu baik. Bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terus carilah maka kamu akan mendapat. Cari kamu akan mendapat.
dapat, cari damai, cari uang, cari nanti dapat pasti. Ya terus. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus. Karena setiap orang yang mencari menerima, dan setiap orang yang karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Terus. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Iya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu gantikan? Ya, kalau anak minta ikan tidak dikasih apa? Ular, nanti dipatok ya, bisa cedera. Terus perhatikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ya, tidak mungkin minta telur dikasih kalajengking. Terus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, sampai Roh Kudus diberi apa yang kita minta Tuhan beri. Jadi Tuhan itu siap sekarang memberi. Tangannya penuh berkat. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita kasih buah lagu. Ya, nyanyi itu aja. Nyanyi. Ya. 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 Sebentar ya. Kasih dari surga ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
boleh berlutut. kasih Kalau tidak bisa, dipuji saja. surgawi, Amin. Turunkan kasih. kasih dari Yesus Kami membutuhkan kasih Allah. di hatiku, Mengalir, buat mengalir di hati kami. hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, Mengalir dari sorga. mengalir kasih dari Bapa Allah, Amin. Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi Sekali lagi, hidupku. biar kasih yang memenuhi hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Bapa, Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, mengalir dan mengalir, supaya hati kami damai, tenang, memenuhi penuh sukacita. hidupku. Singen tetap. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Haleluya. Bapa, Haleluya. mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi singen. Mengalir kasih dari tempat Haleluya. tinggi, Haleluya. mengalir kasih dari Bapa Haleluya. Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. 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 Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi pikiran kami dengan kasih-Mu. Balutlah kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami berpakaian kasih. Kasih Allah yang menghangatkan kami. Kasih Allah yang mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Kasih Allah mendatangkan damai di dalam hidup kami, keluarga kami. Alirkan kasih-Mu Tuhan, memenuhi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Alirkan kasih-Mu Tuhan, memenuhi hati kami, supaya hati kami damai, penuh sukacita. Segala ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran disingkirkan oleh kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Engkaulah penolong bagi yang lemah. Engkaulah sumber segala kebutuhan kami, Tuhan. Di tangan-Mu ada segala kebutuhan kami. Kalau kami meminta, Engkau memberi dengan limpahnya, Tuhan. Engkau memberi dengan limpah kepada kami. Engkau Allah, di dalam tangan-Mu segala kebutuhan kami. Engkau bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti langit dan bumi dan bintang-bintang dulu tidak ada. Matahari dan bulan dulu tidak ada. Tetapi Engkau adakan dengan berfirman, semua jadi. Haleluya, Engkau bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, Allahku, haleluya. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu. Uluran tangan-Mu, Tuhan. Uluran tangan-Mu kepada kami yang hina. Makasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapa, Engkau sungguh baik. Kita bantu berdiri. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Kasih itu memenuhi hati kami, sehingga kami hidup di dalam kasih, seorang dengan yang lain. Hidup kami melangkah dalam kasih, sehingga kami merasakan kasih itu benar-benar telah menyelamatkan kami. Membuang kebencian, iri dengki dari hati kami. Sehingga kami bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan dari kekurangan kami. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar ya ibu-ibu. Ini persembahan biasanya untuk doa. Persembahan doa untuk baksos ya. Karena di antara kita ada Ibu Meike di mana rumahnya ya ambruk. Ya untuk puji Tuhan nimpah ke tetangga tapi nggak ada yang korban ya. Jadi untuk persembahan sekarang ya kita empati ya untuk meringankan beban buat Bu Meike ya kita untuk persembahan sekarang untuk diberikan kepada Ibu Meike ya. Ya.
Kita angkat puji-pujian, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Hati yang gembira adalah obat itu aja. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah beringkam tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah beringkam tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah beringkam tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Terima kasih buat bersama saudara. Nanti akan disampaikan kepada yang Bu Meke yang membutuhkan ya. Ya, kita dengarkan pengumuman ya. Ya. Hari ya. Ya, besok itu pendalaman Alkitab ya di Bandung Cimindi jam 6 sore ya atau malam ya, kitab Wahyu. Kemudian Sabtu jam 6 Sabtu malam Minggu remaja muda di Cimindi. Kemudian hari Minggu kita ibadah pertama di Bandung Cimindi 7.30, di sini 10.30 ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Bapaknya Yaspis, kemudian ya. Oh, Mama Yaspis ya. Rukiane ya, Rukiane. Baru kemudian Opu Romando yang perempuan, Mama Ibu Lydia, juga Ibu Lydia. Ya, bapaknya Pian, Bapak Paulus, ya Tante Ance, ya, ya, Popoh juga ya, ya. Kita bagi berdiri, kita doakan juga Ibu Meke supaya Tuhan cukupi dana yang diperlukan untuk rumah ya yang ambruk ya. Kami berdoa buat
anak-anak-Mu, kami yang hadir ini menyatukan hati dan iman kami. Kalau kami meminta Tuhan mendengar, tangan-Mu terulur mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga apa yang kami minta, kami melihat Tuhan mengadakannya. Jehovah Jireh, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih, kami berdoa buat Mama Yaspis, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Begitu juga buat Opu Romando yang perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Mama dari Bu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Sis Lydia juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ayahnya Pian juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bapak Paulus juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Tante Ance juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Popoh juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang tidak disebut namanya, namun mereka sakit membutuhkan kesembuhan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu juga, biarlah mereka bersemangat dalam beribadah, bersaksi, mengikut Tuhan. Dan semua jeripayah kami di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Dan mahkota kehidupan, mahkota keselamatan sudah tersedia di sorga bagi kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami telah naik di hadapan-Mu, dan Tuhan akan menolong kami melihat keajaiban berlaku bagi kami semua. Terima kasih. Kami juga berdoa buat masa-masa mendekat untuk pemilihan presiden, juga pemilihan untuk legislatif baik di pusat, baik juga di daerah tingkat 1, tingkat 2. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya aparat keamanan TNI Polri bisa menjalankan amanat untuk menjaga keamanan di negara kami kondusif dan tidak terjadi huru-hara keributan. Engkaulah yang memegang kendali. Pakai mereka menjadi alat yang mendatangkan kedamaian, ketenangan bagi semua masyarakat Indonesia. Terima kasih, baik pemilihan juga di luar negeri, supaya bisa berjalan juga dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah apa yang kami doakan Tuhan mendengar, dan kami akan melihat apa yang kami doakan Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kami percaya dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah matamu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari sorga. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau, menyinari engkau, memberi engkau damai sejahtera dan kasih karunia-Nya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat